Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Ya, semuanya silakan duduk. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Gimana kabarnya? Baik, Prof. Alhamdulillah. Baik, semuanya. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan lagi diskusi kita ya. Begitu juga para mahasiswa dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang apa ini? Pemerintahan desa dan pemerintahan desa. Iya, pemerintahan daerah, pemerintahan desa. Jadi ini adalah sudah seri yang keempat ya. Jadi kita sudah diskusi tentang pemerintahan daerah, pemerintahan desa itu sudah seri pertama, seri kedua, seri ketiga, dan sekarang nanti ini adalah seri keempat ya. Baik ya, jadi pemerintahan daerah itu apa tadi? Ada Bentuknya provinsi, ada provinsi, kabupaten, ada kabupaten, kota. ada kota. Kemudian kalau desa, Desa. itu macam-macam namanya. Kalau di Nagari tahu nggak namanya? Kalau di Sumatera Barat namanya Nagari apa? ya, Prof. Nagari. Kalau di Aceh tahu nggak? Gampong namanya. Gampong. Ya. Kalau di Palembang Marga. Marga dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita akan diskusi para mahasiswa semuanya dimanapun Anda berada tentang pemerintah daerah, tapi dari sisi sainnya ya, dari konsepnya, teorinya itu ya. Jadi sain itu adalah bicara tentang konsep dan teori, yang konsep dan teori itu diambil dari data lapangan, data empirik, itu kemudian dikonstruk menjadi namanya sain. Memang bahasa Indonesia itu belum ada terjemahnya apa itu sain, karena knowledge terjemahnya ilmu pengetahuan, sain ilmu pengetahuan lah, yang mana yang knowledge mana yang sain. Oleh karena itu saya pakai sain aja supaya tidak bingung. Nah, pada pertemuan yang terakhir kemarin, pemerintah daerah itu diatur ya di dalam undang-undang pada zaman Orde Lama, itu undang-undangnya nomor 18 tahun 1965. Ditambah itu tentang pemerintahan daerah, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 itu tentang desa praja. Nah, jadi sejak merdeka pemerintahan daerah di negara kita itu sudah hanya ada pemerintahan formal, yaitu namanya pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu ada yang besar, itu nomenklatur ya. Nomenklatur itu namanya. Nomenklaturnya provinsi kalau gede. Kalau yang sedang itu kota madya. Kalau yang kecil-kecil, nah kalau kecil itu wilayahnya berupa desa, namanya desa praja. Kalau yang kecil tetapi itu campuran, ada kota, ada desa, itu namanya kecamatan. Kemudian kalau yang memang kecil tapi betul-betul kota, namanya kota praja. Nah, kalau yang besar campuran, ada wilayahnya ya, ada apa namanya, ada desa, ada kota, nah itu namanya provinsi. Nah, kalau hanya kota saja namanya kota raya. Jadi seperti di Malaysia itu kalau kota besar namanya kan bandar raya. Tapi kalau kota sedang namanya bandar. Nah, kalau kota kecil namanya perbandaran. Jadi itu sudah diatur begitu, mulai kita merdeka sampai tahun 1965. Nah, oleh Orde Baru, wah itu diacak-acak lagi, nggak jelas. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, ini yang dulu yang namanya wilayah administrasi itu dihidupkan lagi. Yang pada Undang-Undang Nomor 22 1948 itu wilayah administrasi itu dihapus. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 itu dihapus. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 yang namanya wilayah administrasi juga dihapus. Nah, yang dibentuk itu namanya daerah otonom. Nah, daerah otonom itu beda dengan wilayah administrasi. Kalau wilayah administrasi itu adalah pemerintahan oleh pejabat pusat.
yang ditaruh di daerah. Itu namanya wilayah administrasi. Kalau daerah otonom bukan itu. Daerah otonom itu adalah badan hukum. Beda kan? Badan hukum itu kalau swasta itu seperti PT Sinar Mas, itu namanya badan hukum itu, ya. Kalau perguruan tinggi ya kayak UI, itu kan namanya PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, kan itu kan. Nah, daerah otonom itu badan hukum. Ya. Jadi daerah otonom itu adalah satu badan hukum berbasis komunitas. Nah, kalau IKUT itu badan hukum perkumpulan. Nah, itu basisnya kumpul-kumpul, orang-orang berkumpul. Ya, itu namanya badan hukum perkumpulan. Ya. Ada lagi badan hukum berbasis anggota, itu koperasi. Nah, daerah otonom itu badan hukum. Ya, oleh karena itu daerah otonom itu dia punya kewenangan untuk mengatur rumah tangganya karena dia badan hukum, gitu loh. Ya. Jadi yang bentuk itu adalah daerah otonom. Tapi oleh Orde Baru, ya, yang sebelumnya itu ada daerah besar, badan hukumnya ya, ada daerah sedang, ada daerah kecil. Itu saja. Sementara yang namanya tadi pemerintahan cabang dari pusat itu dihapus. Nah, oleh Orde Baru dihidupkan lagi. Badan hukumnya hanya dua, yaitu daerah tingkat 1 sama daerah tingkat 2. Yang daerah tingkat 3 dihapus. Tetapi kemudian dibentuk pemerintahan tadi namanya wilayah administrasi itu makin panjang. Jadi kalau zaman sebelum Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 65 itu kan hanya ada provinsi gitu ya, kemudian karesidenan, kemudian di bawahnya lagi ada namanya kabupaten atau kota madya, bawahnya lagi ada namanya kawadanan gitu ya, terus kecamatan. Nah, oleh Orde Baru dipanjang lagi, ditambah namanya kota administratif, ada kota aktif. Ada lagi namanya kelurahan. Sebelumnya nggak ada. Itu baru. Itu barang baru, buatan Orde Baru itu. Sebelumnya nggak ada. Ya. Jadi menjadi makin panjang. Ya. Nah, desa yang sebelumnya itu sudah dimasukkan ke sistem. Yang pada zaman Belanda itu memang desa itu ditaruh di luar. Itu namanya indirect gestur. Yaitu pemerintahan tidak langsung. Pada zaman Belanda. Nah, pada zaman kita merdeka itu sudah masuk sistem, ya, bagian dari pemerintahan daerah. Tapi oleh Orde Baru ditendang lagi keluar ya sampai sekarang. Nah, jadi ini kebijakannya begitulah. Jadi mulai Orde Baru wilayah administrasi yang dalam bahasa Belanda namanya adalah Binnenlandbestuur namanya ya. Itu dihidupkan kembali, yaitu provinsi sebagai wilayah administrasi, kabupaten itu bahasa Belanda namanya Regenskap, terus kota praja itu Stadgemeente bahasa Belandanya, ditambah kota administratif, itu baru, sebelumnya nggak ada, zaman Belanda nggak ada. Ya. Kemudian kecamatan, dulu ada, zaman Belanda ada namanya Onderdistrict. Ya. Kemudian kelurahan, ini juga baru. Zaman Belanda sampai tahun 1965 tidak ada. Ya. Nah, kemudian zaman Belanda itu ada dua pemerintahan yang di luar sistem. Yang pertama dalam bahasa Belanda namanya adalah selfbestuur. Self itu sendiri, bestuur itu pemerintahan. Jadi pemerintahan yang mengatur sendiri. Bentuknya apa itu? Kerajaan-kerajaan. Jadi di Jogja itu kan ada kerajaan itu. Kesultanan namanya. Ada lagi namanya Mangkualam. Di Solo juga ada. Namanya Kasunanan sama Mangkunegara. Nah, itu zaman Belanda, dalam bahasa Belanda disebut namanya selfbestuur. Self itu sendiri, bestuur itu pemerintahan. Jadi
itu pemerintahan yang mengatur-ngatur dirinya sendiri gitu. Belanda tidak atur apa-apa. Tuh. Belanda hanya mengawasi supaya kamu nggak berontak itu aja. Makanya di depan Sultan Jogja itu ada kantor presiden sama garnisun tentara melototi sultannya ini mau berontak apa enggak ya. Kalau berontak ya dicita dia. Di Solo juga gitu. Tapi bagaimana dia mengatur dirinya, ya, mengangkat sultannya, angkat pegawainya, angkat patihnya, itu terserah. Belanda nggak mau campur. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu desa. Desa juga gitu. Jadi desa itu pemerintah Belanda nggak ngatur. Tapi sudahlah, kamu atur sendiri aja deh. Jadi memilih sendiri, mengangkat perangkatnya sendiri, ya. Kemudian membiayai dirinya sendiri dengan uang, dengan tanah-tanah yang dia miliki di sana, namanya tanah titi soro, ada tanah pokok macam-macam itu. Nah, hanya kamu yang nggak boleh berontak itu. Dia di bawah pengawasan camat, namanya Onderdistrict Hoofd dalam bahasa Belanda. Nah, itu sebetulnya sudah dihapus setelah kita merdeka. Yang bekas kerajaan itu menjadi daerah istimewa. Kemudian desa itu juga sama, menjadi daerah istimewa kecil. Tapi oleh Orde Baru, yang desa itu dihidupkan kembali. Jadi itu, yang untuk yang Saleh-Bestur tadi, kerajaan, tetap menjadi daerah istimewa Jogja. Tapi yang lain dihapus, seperti Pontianak dihapus, Banjar dihapus. Yang masih dipertahankan ya satu sampai sekarang, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Nah, desa ini kemudian diletakkan kembali di luar sistem sebagai indirect gestur gitu ya. Nah, kemudian reformasi ya. Wah, akhirnya orang banyak protes, ya ada Krismon, orang kemudian masa bergerak, termasuk saya. Waktu saya kuliah S2 di UI ya. Kemudian bersama dengan Effendi Ghazali, kemudian dengan Satya Arinanto, sekarang guru besar di Fakultas Hukum. Kemudian kita bikin forum wacana mahasiswa UI itu kan. Kemudian kita menuntut untuk sidang istimewa, kayak gitu. Dan ternyata juga banyak diikuti sama saya satu, ramai banget. Jadi saya ikut demo juga tuh di sana itu. Jadi kalau misalnya tentara ngamuk itu mungkin saya ketembak itu waktu itu sama Effendi Ghazali. Nah, akhirnya singkat cerita, Pak Harto turun lah dengan baik-baik. Nggak usah tembaki mahasiswa, nggak usah. Gitu ya. Dia mau turun. Nah, setelah itu kemudian pemerintahnya berganti. Nah, ketika berganti, maka Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen. Sekarang namanya menjadi UUD NRI. Ada tambahan NRI. Kalau sebelumnya ya UUD 1945. Kalau sekarang itu UUD NRI. Nah, itu yang amandemen. Nah, kemudian pemerintahan daerah dirubah total dengan Undang-Undang Nomor 22 1999. Ya, kemudian dirubah lagi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Ya. Nah, sekarang kayak diputar arah. Kalau pada zaman Orde Baru, ya, ini namanya wilayah administrasi itu dihidupkan lagi zaman Belanda. Jadi provinsi hidup lagi, kemudian kabupaten kota hidup lagi, kemudian lagi tambahan baru ya, ada kotip, kemudian kecamatan hidup lagi. Padahal sudah dihapus. Kemudian tambah lagi ada kelurahan. Nah, setelah reformasi, yang wilayah administrasi itu disahkan satu aja provinsi, yang lain menjadi daerah otonom. Gitu. Ya, daerah otonom itu dua, yaitu yang besar itu namanya provinsi, yang sedang itu kabupaten, strip kota gitu. Jadi provinsi sekarang mulai tahun 99 itu dia punya kayak dua sisi mata uang gitu. Yang di sini itu daerah otonom, sininya itu adalah wilayah administrasi. Barangnya satu. Tapi dia punya dua fungsi, yaitu daerah otonom dengan daerah administrasi. Nah, kalau kabupaten kota enggak, hanya daerah otonom.
Nah, itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ya. Yang lain nggak ada lagi. Nah, ada kecamatan. Kecamatan itu dimasukkan daerah otonom kabupaten. Jadi dia bukan wilayah administrasi. Nah, itu. Lah desa di mana? Desa tetap di luar sampai sekarang, luar sistem. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu ya. Maka wilayah administrasi itu hidup lagi adalah provinsi. Lah yang dihapus itu ada kabupaten, ada kota, kota madya, kemudian kota administratif dihapus, kecamatan dihapus tapi dimasukkan ke daerah otonom. Kelurahan dihapus juga tapi dimasukkan ke daerah otonom. Ya. Nah, kemudian yang pemerintahan tidak langsung desa itu di mana? Tetap di luar. Jadi masih tetap mengikuti Orde Baru. Ya. Tidak mengikuti undang-undang sebelumnya. Kalau undang-undang sebelumnya desa masuk dalam sistem. Tapi Orde Baru ditendang di luar. Ya, undang-undang reformasi pun juga masih nendang di luar desa. Kasihan ya orang desa itu ya. Ya, salahnya apa orang desa ini ya? Beda saya dengan orang kota apa? saya protes terus itu ya. Makanya kemarin tuh dengan Pak Dirjen Desa itu saya juga protes itu. Gimana Pak? Orang desa itu salahnya apa kok dikasih pemerintahan abal-abal begini? Pemerintahan palsu begini. Pada tertawa. Nanti Prof, nanti kita berjuang supaya desa itu menjadi pemerintahan yang benar gitu kan. Ya. Nah, untuk yang kerajaan sudah tetap menjadi daerah istimewa ya. Nah, kemudian wah, diganti lagi nih. Jadi bongkar pasang ya. Jadi sejak reformasi ini pemerintahan daerah sudah diganti 3 kali. Ya. Jadi tahun 2014 kemudian diganti lagi nih Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti lagi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga. Nah, ini susunannya berbeda lagi. Jadi kalau Undang-Undang 22 Tahun 1999 ini daerah provinsi itu campur ya dengan daerah otonom. Tapi kalau kabupaten kota murni daerah otonom. Nah sekarang balik lagi. Jadi Undang-Undang 23 tahun 2014 ini kabupaten pun juga campur. Satu sisi daerah otonom, sisi yang lain adalah wilayah administrasi lagi. Nah, jadi bolak-balik terus kita juga orang bingung ini. Orang Indonesia ini orang bingung. Kecamatan ini tetap. Jadi dia dulunya itu adalah wilayah administrasi, kemudian dia dimasukkan ke daerah otonom. Orang juga sama, itu desa tetap di luar ya. Nah, jadi wilayah administrasi di dalam undang-undang yang terakhir ini, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014, ini hidup lagi, yaitu provinsi ditambah dengan kabupaten kota. Ya. Lah yang tetap dihapus itu kota tip. Kemudian kecamatan, dia dihapus tapi dimasukkan ke daerah otonom kabupaten kota. Kelurahan dihapus juga, tapi dimasukkan ke daerah otonom kabupaten kota. Ya. Nah kemudian ya, desa tetap di luar. Jadi untuk pemerintahan indirect, itu bahasa Belanda sama bahasa Inggris indirect. Hanya kalau bahasa Inggris itu indirect rule. Tapi kalau bahasa Belanda indirect bestur, pemerintahan tidak langsung. Ini Mbak Dewi pintar bahasa Belanda ya? Karena dia ngambilnya bahasa Belanda dia. Jadi kalau ngomong Belanda itu suka kayak serak, ya. Jadi Heimento, ya. Heimento. Kalau Belanda, kalau Jerman Heimende, pakai D, pakai D. Ya kota. Kalau di Belanda kan Gemeente. Tapi kalau di Jerman namanya Gemenda. Sama ya. Jadi untuk yang indirect itu tetap untuk desa tetap di luar.
Kalau untuk yang kesultanan tetap menjadi daerah istimewa. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya tentang bagaimana sih sebetulnya politik hukum. Politik hukum itu maksudnya apa? Jadi itu adalah bagaimana hukum konstitusi dan undang-undang itu mengatur desa dan pemerintahan daerah itu bagaimana. Nah, kita mulai dari pasal 18 ya UUD 45 sebelum amandemen. Itu mengatur begini bahwa di negara Indonesia yang besar ini itu nanti akan dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil. Nah, itu normanya begitu. Daerah yang besar itu nanti di dalamnya ada daerah sedang, ada daerah kecil gitu ya. Kemudian untuk yang zaman Belanda ada indirect gestur, yaitu kesultanan dan desa, itu nanti akan dijadikan daerah istimewa. Dengan alasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu karena memiliki susunan asli gitu kan. Nah, kemudian bagaimana? RIS. Karena kan Undang-Undang Dasar 45 itu kan hanya berlaku 18 Agustus 1945 sampai 1949. Karena mulai Desember negara kita berubah menjadi negara kayak Amerika gitu, negara Indonesia Serikat. RIS namanya ya. Tapi nggak berapa lama juga, karena begitu kita menjadi Indonesia Serikat, kemudian tahun 17 Agustus tahun 1950, balik lagi kita menjadi negara kesatuan lagi gitu ya. Nah, pada waktu RIS ya, meskipun itu pendek sekali, hanya 8 bulan ya, tetapi pemerintah daerah itu pengaturannya begini, kalau menurut konstitusi RIS. RIS itu kan begini, ada negara federal itu negara pusat gitu ya. Di dalamnya itu ada negara, banyak negara, namanya negara bagian. Jadi Amerika itu negara besar, namanya negara federal. Nah, di dalam negara Amerika itu ada namanya negara bagian, namanya state 50 negara bagian. Nah, di dalam sistem negara serikat ya, pemerintah lokal, pemerintah daerah itu posisinya di bawah negara bagian, gitu loh. Kalau negara kesatuan, posisi pemerintah daerah itu di bawah pemerintah pusat, gitu. Nah, kalau negara serikat, karena negara kita itu pernah menjadi negara serikat, ya, maka posisi pemerintah daerah itu di bawah negara bagian. Nah, waktu itu negara bagian kita itu ada banyak, ada 16, berapa ya? 17. Di negara bagian Sumatera Timur, negara bagian Sumatera Barat, kemudian negara bagian Pasundan, negara bagian Indonesia Timur, banyak ya. Itu jumlahnya ada 9 tambah 8, 17 ya. Nah, pemerintah daerah di dalam sistem negara serikat itu letaknya itu di bawah negara bagian. Itu ya, itu yang diatur dalam konstitusi RIS. Nah, karena kita kemudian balik lagi menjadi negara kesatuan, maka pemerintah daerah ya di bawah pemerintah pusat kembali, gitu ya. Nah, jadi kemudian, susunannya kalau negara serikat di Indonesia begini. Jadi ada pemerintah pusat atau pemerintah federal atau pemerintah serikat ya. Kemudian di bawahnya ada namanya negara bagian. Nah, negara bagian itu dia membawai namanya daerah dan anak daerah. Nah, daerah tadi yang Suaparaja tadi di mana? Dia di bawah negara bagian, sama dengan daerah. Itu. Nah, kalau desa dia masuk di bawah, namanya adalah anak daerah. Nah, jadi cabang gitu lah ya, cabang daerah, tapi bahasanya di RIS itu namanya anak daerah. Kemudian tahun 50 kita balik lagi menjadi negara kesatuan. Kemudian undang-undang dasarnya RIS-nya konstitusi RIS itu kemudian dirubah menjadi UUD sementara tahun 50. Nah, itu balik lagi
Jadi pemerintah pusat itu di bawah pemerintah daerah itu di bawah pemerintah pusat. Nah, susunannya ada daerah besar, ada daerah kecil, daerah istimewa itu masuk, ada yang jadi daerah besar, ada yang daerah sedang, ada daerah kecil. Yang tadi yang bekas-bekas kerajaan itu dengan desa, nah itu kalau yang besar kayak Jogja itu masuk daerah istimewa besar. Kayak Pontianak itu ada Kesultanan Pontianak, itu masuk daerah istimewa ukuran sedang. Kalau desa itu masuk daerah istimewa kecil, nah, gitu ya. Nah kemudian dekret Presiden tahun 59 balik lagi kita ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah kemudian susunannya sama. Daerah besar, daerah sedang, daerah kecil. Kemudian yang Saleh Bastur tadi itu daerah istimewa. Lah desa kemudian dimasukkan desa praja. Ya. Nah, kemudian terus sekarang ini amandemen tahun 1999 sampai tahun 2002 ya, ada amandemen UUD 45 itu. Sekarang itu menjadi hanya begini. Daerah besar itu provinsi kira-kira begitu ya. Kemudian kabupaten kota itu mungkin sedang, maksudnya begitu ya. Tapi kecilnya nggak ada sekarang ini. Kecilnya nggak ada. Lah ada tambahan namanya daerah khusus. Di dalam pasal 18B ayat 1 ada namanya daerah khusus, ada daerah istimewa. Kalau sebelumnya hanya ada daerah istimewa. Ya, tapi kemudian di dalam pasal 18B ayat 1 kemudian dibuka lagi namanya daerah khusus. Maka lahirlah daerah khusus Papua, kemudian juga daerah khusus Aceh, itu. Yang itu dulu bukan bekas kerajaan. Kalau yang daerah istimewa itu adalah dulu-dulunya zaman Belanda, itu kerajaan. Itu. Nah itu kemudian ditambah lagi namanya adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Itu diatur dalam pasal 18B ayatnya 2. Ya. Nah kemudian desa itu unik. Tadi saya katakan, pemerintah desa itu adalah pemerintahan indirect, pemerintahan tidak langsung. Nah itu diatur sejak zaman Belanda. Tahun 1808 di dalam Stad de Nederland, Oost-Indische Besittingen dalam masa Dendels tahun 1808. Kemudian juga diatur lagi di dalam peraturan Gubernur Jenderal Raffles itu tahun 1814. Pemilihan kepala desa itu diatur Raffles zaman itu. Nah, orang-orang kita karena tidak ikro, tidak membaca, dikira pemilihan kepala desa itu adalah asli. Aslinya apa? Buatan Raffles kok asli. Aspal gitu. Asli tapi palsu. Ya. Kemudian juga diatur dalam HIR. HIR itu adalah hukum acara pidana. Jadi Hirens Inlands Reglement ya. Itu bahasa sekarang namanya adalah KUHAP itu loh. Kitab Undang-Undang Pidana. Nah, itu tahun 1848 ya. Itu kepala desa jadikan penanggung jawab keamanan. Kemudian juga diatur lagi di dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda tahun 1854 ya. Nah, itu pasal 1. Itu kemudian menjadikan kepala desa itu sebagai namanya adalah Tussenperson. Itu pengantara, mediator. Ya, Tussenperson itu mediator. Jadi dia memaklari antara pemerintah dengan rakyat desa untuk narik pajak. Nah, itu. Kemudian juga diatur lagi dalam ordonansi, desa ordonansi tahun 1941. Terus kemudian diatur Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi daerah istimewa kecil. Terus tahun 79 tadi dengan Undang-Undang 579 itu menjadi dikeluarkan lagi yang tidak jadi diintegrasikan lagi dengan pemerintah daerah sampai sekarang gitu ya. Undang-undang terakhir nomor 6 tahun 2014 ya. Nah, itulah ya. Jadi politik hukum tentang desa itu menjadi sangat mundur. Kalau pada awal Republik ya, desa-desa itu sudah dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan formal
itu sampai tahun 1965 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 65 namanya Desa Praja, itu desa sudah masuk ke sistem. Tapi mulai Orde Baru ditendang lagi keluar sampai sekarang, sehingga menjadi nggak jelas statusnya. Maka dalam semua tulisan saya di YouTube, di macam-macam, saya mengatakan pemerintah desa itu pemerintahan palsu. Ya, ngapain itu negara kok bikin pemerintahan palsu? Kasih rakyat desa nggak dapat public service, tidak mendapatkan barang publik dan jasa publik, tidak dapat barang publik berupa pendidikan ya. Pendidikan itu nggak dapat. Artinya pemerintah desa nggak ngurusi itu. Betul. Gitu. Ya. Kesehatan nggak ngurusi itu juga. Pemerintah desa itu ngurusi apa? Ya tadi, tusen person. Maklar. Dia hanya perantara, calo aja. Jadi kalau ada orang mau cari KTP, datang ke kantor desa, dapat KTP? Enggak. Ya, dapatnya apa? Surat pengantar. Nah, kan dari kantor pos kan? Iya. Terus ini saya kasih surat pengantar. Nah, terus KTP-nya di mana? Kamu minta lagi di kantor kecamatan. Dapat KTP? Enggak juga. Dapat stempel juga. Surat pengantar lagi. Jadi ini pemerintahan kita itu sangat tradisional, ya, sangat primitif bahkan, ya. Jadi pemerintah desa ini, makanya hari kemarin tuh saya sengaja ya diajak oleh 2 dirijen pemerintahan bina pemerintahan desa sama dirijen Oda, ya, namanya Pak SBY, namanya Prof. Juwermansyah, diskusi dengan saya. Gimana Prof. Hanif? Desa sudah kita kasih uang banyak, 600 triliun. Gak bisa diserap. Ya, tapi kok miskin semuanya orangnya sampai sekarang. 13,0% ya, itu miskin, katakan 13% miskin. Lah kalau 13% dari penduduk kita sudah 272 juta, itu kan sama dengan 32 juta. Penduduk Malaysia hanya 35 juta. Kan sama dengan penduduk Malaysia. Bayangkan itu. Ya, ini saya bilang ya karena pemerintahan desanya nggak bener Pak, bilang gitu. Nggak bener gimana? Lah ini hanya pemerintahan palsu begini, nggak ada ASN-nya, tidak ada dinasnya, tidak ada DPR-nya yang bener, ya. Malah dikasih pendamping lagi. Ini kan pemerintahan difabel, pemerintahan cacat itu ya, nggak bisa jalan, dituntun sama itu, tuntun sama pendamping. Nah, oke, sampai di sini dulu. Nanti akan kita masuk yang seri yang kelima ya. Yeah. Ini kan 4 tadi. Ya, kalau begitu sekarang kita tanya jawab ya. Ya, mudah-mudahan mengerti nih. Ya, punya pemerintahan aja nggak ngerti gimana mahasiswa nggak ngerti pemerintahan ini. Oke, ya silakan. Sekarang kita tanya jawab. Ya. Bisakah dijelaskan bagaimana politik hukum pemerintahan lokal menurut Konstitusi RIS? Oh ya, jadi gini ya. Politik hukum itu maksudnya adalah kebijakan kekuasaan. Politik itu kekuasaan. Jadi politik kekuasaan negara ini tentang pemerintah lokal yang diatur di dalam Konstitusi RIS itu kan. Jadi karena negara kita negara serikat, maka pemerintah lokal itu posisinya ada di bawah negara bagian. Jadi kalau sebelumnya masih negara kesatuan, maka pemerintah lokal itu, pemerintah daerah itu posisinya di bawah pemerintah pusat. Nah, kalau menurut Konstitusi RIS, maka posisinya itu di bawah negara bagian. Nah, jadi negara bagian nanti membawai daerah, kemudian dan anak daerah. Ya, jadi ada dua layer lagi di sana, ada daerah dan kemudian anak daerah. Nah, itu di dalam Konstitusi RIS. Ya. Kalau sebelumnya
itu UUD 45 itu hanya di bawah pemerintah pusat, ada daerah besar, daerah kecil. Nah gitu ya. Jadi itu kira-kira Mbak Dewi ya. Baik, terima kasih Prof. Ya. Silakan yang lain. Kalau menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagaimana politik hukum pemerintahan lokalnya? Oh ya, jadi begini ya. Ini ada perubahan-perubahan yang cukup besar ya. Kalau sebelum amandemen itu kan hanya daerah besar, daerah kecil gitu. Nomenklaturnya itu tidak disebutkan. Nah, tapi kalau yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kalau untuk gampangnya itu adalah yang sudah amandemen gitu ya. Itu disebutkan, nomenklaturnya disebutkan, yaitu provinsi gitu ya, kabupaten, kota. Itu untuk yang pemerintah lokal yang reguler, yang biasa. Kemudian ditambah lagi ada namanya adalah daerah yang bersifat khusus gitu ya. Tambah lagi namanya daerah yang bersifat istimewa. Jadi ada perubahan-perubahan di situ. Perubahan pertama itu nomenklaturnya itu secara spesifik disebut di dalam pasal 18A. Ya. Jadi di situ dijelaskan ya, daerah otonom terdiri atas provinsi, kabupaten, strip kota. Hanya di dalam undang-undang itu nggak jelas kabupaten itu yang apa, yang kota itu yang apa, itu nggak jelas. Ditambah lagi namanya adalah daerah khusus. Tambah lagi daerah istimewa. Lah itu di dalam undang-undang sebelumnya, undang-undang dasar sebelumnya nggak ada. Terus ada lagi tambahan, yaitu pasal 18B ayat 2 namanya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Nah itu, dan menjadi kacau karena penyusun undang-undang desa itu mengira bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu desa, padahal bukan. Itu karena itu orang Baduy itu loh. Pernah ke Baduy? Belum, Pak. Sana dong, biar tahu yang namanya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu seperti apa. Jadi Kesatuan Masyarakat Adat itu adalah satu komunitas yang dia itu terikat dan mematuhi hukum adat. Itu namanya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dan itu sudah menjadi satu konsep dan teori internasional. Karena itu dideklarasi sama PBB. Dalam bahasa PBB namanya Indigenous and Tribal People. Nah, orang-orang Indonesia ini lagi-lagi karena kurang ikro, kurang membaca, nggak ngerti dia. Dikira itu desa. Iya. Maka dibuatlah undang-undang desa yang mengacu kepada pasal 18B ayat 2. Nah, itu kan misleading. Kalau dalam bahasa logika namanya ilogis. Kalau bahasanya Rocky Gerung namanya dungu itu. Ya. Kalau bahasanya Pandir. Ilogis maksudnya. Jadi nggak nyambung gitu ya. Jadi seperti si siapa? Wahyu itu ya, yang sakit atau yang gatal itu di kepala, yang digaruk itu pantatnya. Nah, itu namanya kan ilogis. Oke ya. Terima kasih, Bro. Ya. Silakan. Izin bertanya, Prof. Apa perbedaan pada indirect rule status quo berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Yungto dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang belum diperkuat dan yang sudah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Prof? Bagus sekali nih pertanyaannya ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa indirect rule terutama desa ya, itu mulai tahun 79 zaman Orde Baru itu ditendang lagi keluar sistem. Nah, reformasi itu saya punya pikiran waktu itu desa itu masuk sistem, ternyata enggak juga. Ya. Hanya bedanya itu begini. Kalau
undang-undang zaman Orde Baru itu desa itu diatur dalam undang-undang tersendiri, Baik. yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Yungto tadi, Undang-Undang 32 tahun 2004 ya. Betul. Ini desa itu pasalnya, pengaturannya itu jadi satu. Di dalam undang-undang itu hanya nanti ada pasal khusus tentang desa gitu ya, tapi statusnya sama, statusnya tetap status quo, dalam arti tidak ada perubahan sebagaimana diatur pada zaman Orde Baru. Nah sekarang ini dibikin undang-undang sendiri tapi sama aja, hanya pasal dikeluarkan aja. Yang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu di dalam pengaturan tentang pemerintahan daerah, ada satu pasal khusus tentang desa. Begitu juga di Undang-Undang 32 tahun 2004, itu pengaturan desa ada di dalam situ. Gitu. Nah sekarang ini nggak dikeluarkan. Jadi sekarang ini kan undang-undangnya ada dua. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu khusus mengatur tentang pemerintahan daerah. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu. Tapi itu hanya ngambil pasal yang ada di dalam undang-undang sebelumnya aja. Baik. Itu aja. Hanya statusnya itu tersendiri di dalam undang-undang sendiri. Tapi apa namanya status desa apakah itu pemerintahan? Tidak. Tetap sama dengan zaman Soeharto. Jadi dia itu hanya indirect rule. Hanya satu pemerintahan tidak langsung. Tidak langsung. Yang itu melanjutkan kebijakan zaman Belanda dan Jepang. Jadi tadi saya jelaskan, desa itu pada zaman Belanda hanya sebagai satu pemerintahan tidak langsung, indirect gestur namanya, ya. Bahasa Inggrisnya indirect rule, itu aja. Jadi hanya beda penempatan kalau di dalam Undang-Undang 22 199 Yungto Undang-Undang 32 tahun 2004 itu di dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Nah kalau sekarang ini dia dikeluarkan menjadi undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Hanya gitu aja, nggak ada bedanya apa-apa, statusnya sama. Baik, Prof. Tetap pemerintahan tadi, bahasa saya namanya pemerintahan palsu. Ya, jadi pura-puranya pemerintahan, padahal bukan pemerintahan. Kasihan itu sama perangkat desa itu ya. Setiap pagi suruh masuk kantor pakai menggunakan pakaian ASN, padahal dia bukan ASN. Pakai simbol korpri, padahal bukan korpri. Diberi tugas-tugas negara ya, padahal dia bukan aparatur sipil negara, kan kasihan itu ya. Suruh kerja persis seperti ASN, nggak dapat gaji ASN. Nanti pada waktu ada THR ya, yang ASN seperti saya ini atau pegawai kelurahan itu kan ASN itu, kelurahan bukan desa ya, suka kacau nih orang Indonesia nih, tidak bisa membedakan desa dan kelurahan. Kelurahan itu ASN ya. Nah, itu kan kalau THR itu kan dapat itu. Ada namanya gaji ke-13. Perangkat desa nggak dapat, gigi jari 2. Jadi kasihan itu ya. Makanya suka saya bertanya kepada bos-bosnya Kemendagri itu ya. Orang desa itu salahnya apa? Ya. Kok didiskriminasi? Orang kota itu diberi pemerintahan beneran itu, nah orang desa dikasih pemerintahan palsu. Lah salahnya apa orang desa ini? Sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama bayar pajak, ya. Nah ini saya suruh mikir aja gitu ya. Jadi kalau nonton YouTube saya itu saya itu memberikan satu statement supaya bangsa kita tuh mikir gitu, ya. Jadi rakyat desa itu apa salahnya? Mengapa diberi pemerintahan palsu? Nah ini yang selalu
ya di dalam satu konteks kajian ilmiah saya bicara tentang data ya. Data, kemudian data itu menjadi konsep, konsep itu menjadi teori. Nah, itu selalu saya pertanyakan secara akademis, secara keilmuan ya. Ya. Nah, inilah ya. Nah, ini mahasiswa itu juga mikir gitu ya. Belajar pemerintahan saya nggak ngerti gimana. Ya, karena kita itu kan nggak bisa lepas dari pemerintahan. Mulai lahir ceprol itu sudah urusan pemerintahan kan. Betul. Ya, melapor akte kelahiran. Nanti sekolah ya urusan lagi dengan negara, namanya sekolah itu kan negara. Ya. Nanti KTP ya urusan dengan negara lagi. Nah inilah kalau nggak ngerti pemerintahan ya gimana? Pemerintahan nggak ngerti ya. Nah ini mahasiswa itu harus berpikir ya. Dan kemudian juga nanti juga harus bisa memberikan satu masukan-masukan bagaimana negara ke depan itu diatur yang benar dengan cara modern begitu, jangan cara primitif begitu. Ya. Itu pemerintahan zaman Belanda dulu tuh. Yang tadi saya sebutkan tadi ya. Itu dimulai diatur pada zaman Dendels tahun 1808 desa itu ya. Dan sampai sekarang begitu-begitu aja pengaturannya. Nggak ada perubahan sama sekali. Nah, sebetulnya sudah dirubah pada awal kemerdekaan itu. Jadi desa itu yang dulunya pada zaman Belanda di luar sistem dimasukkan gitu. Zaman Soeharto ditendang lagi keluar sampai sekarang nggak masuk-masuk. Nah, inilah ya. Ya, baik teman-teman mahasiswa semuanya dimanapun Anda berada ya. Jadi ini untuk sesi yang keempat ini sudah kita diskusikan. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan baik. Jadi intinya bahwa ya pemerintahan daerah itu sejak tahun 1974 itu berubah. Kemudian pemerintahan desa itu sejak Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu juga dirubah lagi, ditendang lagi keluar sistem sampai sekarang. Nah, oleh karena ini menjadi satu diskusi terus untuk kita wasanakan supaya pemerintahan desa terutama ya itu untuk direformasi dan diperbarui karena kasihan rakyat desa tidak mendapatkan pelayanan publik dalam arti mendapatkan barang publik dan jasa publik oleh aparatur sipil negara di tingkat desa. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan diskusinya.
pendidikan